Sesaat lagi Anda akan memasuki waktu peribadatan. Untuk menghormati hadirat Tuhan, mohon silent atau menonaktifkan HP Anda selama ibadah berlangsung. Tuhan memberkati. Pemulihan. Kisah Para Rasul 3 ayat 21. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaran nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Pemulihan adalah keadaan yang dikembalikan seperti semula. Pemulihan membutuhkan tindakan. Tindakan pemulihan hanya oleh Allah, karena Ia yang empunya kita. Pemulihan membutuhkan kerendahan hati, pertobatan dan penyerahan diri. Kristus mau kita dipulihkan saat Ia datang kembali. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kita berjumpa lagi hari ini. Dan sebelum berbicara tentang firman Tuhan, izinkanlah saya secara pribadi maupun keluarga mengucapkan selamat Paskah kepada Bapak Ibu Saudara semuanya. Tuhan memberkati, kiranya berkat Paskah tahun ini membuat kita sungguh-sungguh bangkit dari berbagai keterpurukan, sehingga kita melihat sesuatu ke depan yang lebih baik. Hari ini sesuai dengan apa yang kita peringati setelah Jumat Agung 3 hari yang lalu, dimanapun juga berbagai gereja berbicara tentang Paskah, kebangkitan Tuhan dari antara orang mati, seperti yang dicatat oleh Alkitab. Yang kita percaya adalah firman Tuhan. Dan sebagai ayat pembuka, saya ingin bacakan sebuah ayat buat Bapak Ibu Saudara yang terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-25. Dikatakan demikian. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Ayat ini ditulis dengan latar belakang peristiwa kebangkitan seorang anak muda yang bernama Lazarus. Dan kebangkitan yang dimaksud dituliskan menggunakan kata kai dalam bahasa Yunaninya, sementara hidup di sana dituliskan dengan kata zoe, yang kita tahu artinya bukan hidup bios, bukan hidup secara fisik atau badani kita, tetapi berbicara tentang hidup kekal yang akan dijalani oleh setiap orang percaya. Hari ini peristiwa kebangkitan seperti yang sekali lagi diperingati oleh berbagai umat Tuhan di seluruh dunia, sebab momen kebangkitan Tuhan Yesus merupakan momen yang sangat penting dalam kehidupan orang percaya. Rasul Paulus menuliskan di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-17, "Jikalau Kristus tidak dibangkitkan dari orang mati," yang kita tahu pada hari ketiga itu, maka iman percaya kita, bahkan hidup kita akan menjadi sia-sia karena kita masih hidup di dalam dosa. Tepatnya 1 Korintus 15 ayat 17 berkata demikian, "Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup di dalam dosamu." Sehingga kebangkitan Kristus menjadi sebuah berita yang sangat penting bagi iman Kristen yang kita jalani. Mengapa? Seperti tadi disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 15, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka iman percaya kita menjadi sia-sia, dan terlebih kita tidak hidup di dalam kemerdekaan, tetapi kita tetap hidup di status kita sebagai orang-orang yang berdosa. Kata sia-sialah dalam Alkitab kita yang kita baca sehari-hari dituliskan di dalam kalimat aslinya, "Imanmu akan kosong." Dikatakan demikian, artinya nol, tidak ada faedahnya, tidak ada isinya, tidak ada gunanya. Sehingga di dalam Alkitab yang kita baca digantikan menggunakan kalimat sia-sialah. Jikalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman percaya kita, terlebih kita tetap akan hidup di dalam dosa. Di dalam Alkitab yang kita baca, peristiwa hidupnya orang mati ada dicatat, setidaknya ada 3. Kalau kita ingat, dari putri Yairus, kemudian putra seorang janda dari Nain, dan yang ketiga tadi yang dikatakan Tuhan, peristiwa tentang bangkitnya atau hidup kembalinya Lazarus
yang sudah beberapa hari meninggal. Namun demikian karena kasih dan kemurahan Tuhan, kita mencatat masgurlah hati Yesus sehingga Lazarus itu dihidupkan kembali walaupun dia sudah dimakamkan. 3 peristiwa hidupnya kembali cerita dalam Alkitab yang kita baca, putri Yairus, putra seorang janda di Nain, dan Lazarus. Di dalam konteks ini bukan merupakan kebangkitan, tetapi lebih kepada hidup kembali. Nah, kita para ahli juga menyatakan bahwa tidak ada petunjuk bahwa seorang pun dari antara ketiga orang itu yang saya sebutkan tadi, dia mengalami kebangkitan, tetapi kehidupan yang telah mereka tinggalkan itu menjadi kembali. Itu Alkitab mencatat demikian, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu Rasul Paulus dengan tegas menyatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 20 bahwa Kristus adalah yang sulung dari peristiwa kebangkitan. Sebab jika Lazarus, putra seorang janda di Nain, putri Yairus itu disebut bangkit, maka Kristus bukanlah yang sulung. Oleh sebab itu ditegaskan oleh Rasul Paulus bahwa ketiga sosok yang saya sebutkan tadi, mereka bukan bangkit dari kematian, tetapi hidup kembali. Jadi yang dinyatakan bangkit dari kematian yang pertama-tama adalah Kristus, seperti yang dicatat di dalam 1 Korintus 15 ayat 20, sehingga Kristus disebut menjadi yang sulung di antara mereka yang dibangkitkan Allah. Kita tidak sedang berbicara tentang bagaimana kebangkitan itu, tetapi hari ini sesuai dengan spirit tentang kebangkitan Tuhan yang telah memenangkan kita akan belajar beberapa makna tentang kebangkitan Tuhan dalam kehidupan kita, makna kebangkitan Kristus bagi kehidupan kita ke depan. Yang pertama, saya mencatat ada beberapa peristiwa, banyak sekali, dan maknanya juga memiliki makna yang banyak sekali. Namun setidaknya saya mencatat ada 7 hal tentang makna kebangkitan Kristus bagi orang percaya. Yang pertama, makna kebangkitan Kristus bagi orang percaya adalah kebangkitan kita adalah kehidupan kekal. Kebangkitan kita adalah kehidupan kekal. Yohanes pasal 11 ayat 25, jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Hidup di sini sekali lagi bukan berbicara tentang kebangkitan fisik, hidup fisik tubuh jasmani kita, tetapi hidup zoe yang tadi disebutkan adalah hidup kekal. Bukan seperti yang Lazarus digambarkan tadi, bahwa dia sekian hari dikuburkan, dia hidup kembali. Bukan bangkit yang seperti itu. Tetapi yang Tuhan maksudkan adalah akulah kebangkitan dan hidup. Kebangkitan dan hidup berbicara tentang kehidupan kekal nanti. Jadi makna kebangkitan Kristus yang pertama adalah jaminan bahwa kita orang-orang percaya juga akan mengalami kebangkitan seperti yang Kristus alami. Kita memiliki kehidupan yang kekal sesuai dengan janji Tuhan. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Sekalipun mati secara fisik, tetapi kita akan dibangkitkan dan hidup kembali bersama Tuhan. Itu makna kebangkitan Kristus bagi setiap orang percaya yang pertama. Dan yang kedua, kebangkitan Kristus membuahkan anugerah yang kekal. Ini didasari oleh iman percaya orang-orang Kristen, sehingga anugerah kehidupan kekal ini kita peroleh karena iman kita kepada Yesus Kristus Sang Anak Tunggal Allah. Yang mati di atas kayu salib, mengorbankan dirinya dengan tubuh darahnya yang sangat mahal, tiada ternilai. Dan oleh peristiwa itu, ketika kita percaya dan mengimani peristiwa itu, maka kita akan merasakan anugerah Allah di dalam pengorbanan Kristus Yesus, sehingga kita akan beroleh hidup yang kekal. Catat di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, ayat yang sangat terkenal yang kita baca, "Karena begitu besar kasih Allah akan," dan dalam tanda kurung, "manusia
dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekali lagi, karena begitu besar kasih Allah akan, dalam tanda kurung, manusia di dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Di dalam translate-nya dituliskan, karena Allah mengasihi ton kosmon, manusia di dunia ini, bukan mengasihi dunia seperti yang kita baca di dalam Alkitab kita, karena begitu Allah, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, tetapi karena begitu besar kasih Allah akan manusia di dunia ini, dituliskan di sana ton kosmon, bukan mengasihi dunia, tetapi mengasihi manusia yang ada di dunia ini, sehingga apa dikatakan, ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Tujuannya apa? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Sebab ketika ayat ini kita baca, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka ayat ini akan menjadi kontroversi dengan apa yang ditulis dalam 1 Yohanes 2 ayat 15. Ketika Tuhan mengatakan, janganlah engkau menyerupai dunia dan segala yang ada di dalamnya. Sebab ketika seseorang mengasihi dunia, maka kasih Bapa tidak ada di dalam diri orang itu. 1 Yohanes 2 ayat 15 mengatakan demikian. Sehingga di ayat lain, kita tidak boleh mengasihi dunia dan segala yang ada di dalamnya, karena ketika seseorang mengasihi dunia dengan segala yang ada di dalamnya, maka kasih Bapa tidak ada dalam diri orang itu. Yohanes 3:16 ketika kita baca, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, maka dua ayat ini menjadi kontroversi. Tetapi yang benar adalah bahwa karena begitu besar kasih Allah akan manusia di dunia ini, sesuai dengan tulisan aslinya yang mengatakan ton kosmon, manusia di dunia ini. Jadi kita sebagai hamba Tuhan dan kita yang sudah belajar mengerti harusnya menjelaskan ayat ini, Bapak Ibu Saudara. Jadi tidak dibaca letterless sesuai dengan Alkitab yang kita baca di dalam bahasa Indonesia yang kita kenal. Tetapi ketika kita merenungkan, kok beda ya? Satu, Allah mengasihi dunia. Yang satu, Tuhan mengatakan janganlah engkau mengasihi dunia dan segala yang ada di dalamnya. Menjadi kontroversi, tidak sama, bahkan bertentangan. Dan ketika kita mencari apa sih maksudnya, oh ternyata maksudnya karena begitu besar kasih Allah kepada manusia yang ada di dunia ini, bukan kepada dunianya, tetapi kepada manusianya, sehingga Allah berinisiatif memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, yang kita peringati pada Jumat Agung 3 hari yang lalu, disalibkan mati di atas kayu salib, tubuhnya terpecah, darahnya tercurah untuk menebus kita. Dan setelah ia mati dari penyaliban itu, pada hari yang ketiga ia dibangkitkan yang kita peringati hari ini. Dan Rasul Paulus mengatakan, itulah kebangkitan Kristus yang dibangkitkan oleh Allah Bapa. Sebab jika tidak demikian, jika Kristus tidak dibangkitkan, iman kita akan menjadi sia-sia, kepercayaan kita akan menjadi sia-sia, dan kita tetap hidup di dalam kuasa dosa. Jadi yang kedua, kebangkitan Kristus membuahkan anugerah bagi setiap orang yang percaya. Seperti dituliskan di dalam Yohanes 3 ayat 16. Barang siapa percaya kepadanya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Itulah anugerah yang Tuhan berikan bagi setiap orang yang percaya. Jadi makna kebangkitan yang kedua adalah anugerah berupa hidup kekal bagi setiap orang yang percaya. Kemudian yang ketiga, kebangkitan Kristus adalah peristiwa nyata, bukan dongeng, bukan juga mitos. Rasul Paulus sangat menegaskan peristiwa ini, dikatakan di dalam Alkitab 1 Korintus pasal 15 ayat 3 dinyatakan di sana, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Lalu yang keempat dikatakan bahwa ia telah dikuburkan. Mati tadi,
kemudian dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Kalau tadi dikatakan bahwa ia telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, ayat keempat juga dikatakan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Kemudian 1 Korintus 15 ayat yang kelima, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Yang sangat penting dikatakan oleh Rasul Paulus, diberitakan kepada jemaat di Korintus bahwasanya yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Apa itu yang sangat penting? Kristus memang sudah benar-benar mati, disalibkan. Ia dikuburkan sesuai dengan kitab suci, dan ia dibangkitkan sesuai juga dengan kitab suci. Membuktikan kebangkitannya gimana? Ia telah menampakkan diri kepada siapa tadi? Kepada Kefas, dan kemudian kepada ke-12 rasul. Jadi nyata di sini bahwa kebangkitan Kristus bukan dongeng, bukan cerita biasa, bukan pula mistos, tetapi kebangkitan Kristus adalah fakta. Sehingga bukan hoax, Bapak Ibu Saudara. Itulah yang ketiga, makna dari kebangkitan Kristus. Kemudian yang keempat, kebangkitan Kristus adalah kelepasan dari sengsara maut. Mengukuhkan bahwa pernyataan Kristus yang mengatakan bahwa pada hari yang ketiga ia akan bangkit dari kematian, inilah keunikan Kristus yang tidak dimiliki oleh penganjur-penganjur agama lainnya. Nyata bahwa apa yang disampaikan oleh Kristus Yesus terjadi. Kenapa? Karena dia adalah Allah yang berkuasa. Kebangkitan adalah kelepasan dari sengsara maut. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 23. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada di dalam kuasa maut. Allah telah membangkitkan Kristus dari kematian. Bukan hanya membangkitkan, tetapi ayat selanjutnya di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 24, tetapi dia juga melepaskan, dia adalah Allah Bapa, melepaskan dia, Kristus Yesus, dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada di dalam kuasa maut. Kristus bangkit mengalahkan maut. Kristus dibangkitkan oleh Allah Bapa, mengalahkan maut. Dengan demikian maut telah dikalahkan. Dan setiap orang yang percaya kepadanya juga memiliki pengharapan mengalahkan maut, sehingga kebangkitan Kristus menjadi kelepasan dari sengsara maut, termasuk bagi setiap orang yang mau percaya kepadanya. Jadi yang keempat, kebangkitan Kristus adalah kelepasan daripada maut. Yang kelima, kebangkitan Kristus bagi setiap orang percaya, bahwa kebangkitan Kristus menunjukkan bahwa penebusan Kristus di atas kayu salib itu untuk membenarkan orang berdosa, sehingga mereka, orang yang berdosa tadi yang telah dibenarkan oleh Kristus, bisa diterima oleh Allah Bapa. Kebangkitan Kristus membenarkan setiap orang yang berdosa, sehingga orang-orang yang berdosa yang dibenarkan oleh Kristus tadi bisa diterima kembali, tepatnya oleh Allah Bapa. Roma pasal 4 ayat yang ke-25 berbunyi demikian, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Jadi kebangkitan Kristus bagi setiap orang percaya melakukan pembenaran oleh setiap orang yang percaya, sesuai 3:16 tadi Yohanes. Setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. Karena apa? Karena telah dibenarkan oleh Kristus melalui pengorbanan tubuh dan darahnya di atas kayu salib, sehingga Kristus itu yang membenarkan setiap orang percaya itu berimbas kepada status kita yang tadinya adalah seteru Allah. Kita diperdamaikan oleh Allah sehingga kita diterima kembali kepada Tuhan sesuai dengan patron ciptaan mula-mula.
Yang pada awalnya manusia itu bergaul karib, bergaul erat dengan Tuhan. Tidak ada batas di sana, sesuai manusia yang pertama. Tetapi karena manusia yang pertama itu juga, hubungan antara manusia dengan Allah menjadi putus karena pemberontakan manusia, karena pelanggaran manusia. Dan dengan pengorbanan Kristus di atas kayu salib, hubungan itu kembali dijalin. Karena apa? Karena pengorbanan Kristus membenarkan manusia yang percaya kepadanya. Sehingga mereka yang dibenarkan Allah itu kembali diterima oleh Allah Bapa. Kemudian yang keenam, Bapak Ibu Saudara, makna daripada kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus adalah inti dari berita Injil. Ya, ada berita sukacita yang sempurna dan sejati bagi umat manusia bila Kristus tidak dibangkitkan. 1 Korintus pasal 15 ayat 18 saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus, jikalau kita hanya hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar, itu dikatakan di atas tadi, kalau kebangkitan Kristus itu tidak benar. Kalau kebangkitan Kristus itu tidak benar atau Kristus tidak bangkit, maka demikianlah binasa juga orang-orang yang mati di dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar adalah, kata Rasul Paulus, bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Jadi kebangkitan Kristus adalah inti daripada pemberitaan Injil rasul-rasul itu. Sebab ketika Kristus tidak dibangkitkan, maka pengharapan kita yang kita taruh di dalam Kristus, dikatakan tadi, akan menjadi apa? Akan menjadi sia-sia. Maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia, karena kita menaruh pengharapan kepada Kristus. Seandainya Kristus tidak dibangkitkan. Tetapi dikatakan, tetapi yang benar adalah Kristus dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari antara orang-orang yang meninggal. Sehingga seperti tadi dikatakan 1 Korintus 15 bagian awal, maka iman percaya kita akan menjadi sia-sia jika Kristus tidak dibangkitkan. Tetapi ketika yang benar adalah Kristus dibangkitkan, maka kebangkitan itu menjadi berita utama di dalam penginjilan Kristen. Sebab tanpa kebangkitan, kita akan menjadi orang-orang yang paling malang. Itu istilah Rasul Paulus. Kemudian yang ketujuh, Bapak Ibu Saudara, makna kebangkitan Kristus. Kebangkitan itu bukti dari mengalahkan maut. Sekalipun manusia di dunia ini masih ada yang resah tentang menghadapi kematian, namun kita harus melenyapkan ketakutan terhadap apa yang akan terjadi di seberang kematian itu. Kenapa? Orang-orang percaya memiliki kehidupan kekal setelah kematian jasmani. Jadi kebangkitan Kristus memberikan pengharapan bahwa orang percaya telah mengalahkan maut, karena Kristus telah mengalahkannya, sehingga kita tidak perlu resah, takut, cemas, dan gentar menghadapi kematian bila suatu ketika Tuhan memanggil kita. Makanya Rasul Paulus juga mengatakan, ketika kita berkabung, berduka, ditinggal salah satu anggota keluarga, siapapun mereka, ketika kita bersedih, iya. Kita menangis, iya. Karena mengalami perpisahan dari hubungan secara jasmani yang sering kita lakukan, sering kita alami, tiba-tiba hilang begitu saja. Kita menangis, kita bersedih, iya. Tetapi ketika kita menangis, diingatkan, jangan seperti orang yang tidak punya pengharapan. Karena faktanya, kebangkitan Kristus memberikan kehidupan kekal bagi setiap orang yang mau percaya. 1 Korintus 15 ayat 55, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepadanya kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi yang takut, resah, galau, cemas, ragu, bimbang menghadapi kematian, firman Tuhan ini menjawab kepada setiap kita. Di seberang sana, di balik kematian itu, di balik kematian fisik itu, ada pintu gerbang kehidupan kekal yang Tuhan sediakan buat Bapak Ibu Saudara yang percaya tulus kepada Tuhan.
Kenapa? Kristus telah menyediakan kemenangan itu. Hai maut, di manakah sengatmu? Sebab sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Dia membenarkan, dia memberikan kemenangan, pengharapan, bahkan masa depan bagi kita. Bahwa di balik kematian secara jasmani ada sebuah pintu gerbang baru, lembaran hidup kita, yaitu sebuah kehidupan kekal bersama dan di dalam Kristus Tuhan. Tuhan memberkati. Itulah makna kebangkitan Kristus bagi setiap kita. Biarlah menjadi berkat bagi setiap kita, sehingga pada akhirnya kita menang karena Tuhan telah memenangkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, kita akan mengikuti perjamuan kudus. Mari kita siapkan roti dan anggur yang telah kita terima masing-masing, dan kita akan melakukan perjamuan kudus sebagai peringatan kita akan pengorbanan tubuh dan darah Kristus yang terpecah, yang tercurah bagi setiap kita untuk memberikan kemenangan itu. Mari kita angkat roti di atas tangan kanan kita. Saya bacakan firman Tuhan buat Bapak Ibu Saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita yakin tubuh Kristus yang telah terpecah bagi kita memenangkan, memberi kekuatan dan kemenangan dan hidup kekal bagi kita. Kita makan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Apakah Bapak Ibu Saudara yakin anggur yang di tangan kita adalah lambang darah Kristus yang tercurah untuk kemenangan dan penebusan kita? Kita minum di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Bapa yang di surga, kami berterima kasih dan mengucap syukur kepadamu untuk setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan bagi kami. Engkau sangat baik, teramat baik bagi kami. Hari ini kami boleh tetap mendengarkan kebenaran firman Tuhan tentang makna kebangkitan Kristus yang memberikan begitu banyak berkat bagi setiap kami yang mau percaya kepada Tuhan. Dan dengan kebangkitan itu kami boleh mengerti dan memahami betapa luar biasanya rencana dan kasih Allah yang telah Engkau buktikan melalui pengorbanan tubuh dan darah Kristus di atas kayu salib bagi kami. Engkau sangat baik, teramat baik bagi kami Tuhan. Oleh sebab itu kami mengucap syukur dan terima kasih. Boleh mengatakan bahwa segala pujian, hormat, syukur, pengakuan dan kejayaan bagi Tuhan Allah kami yang luar biasa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Dalam kesempatan ini Tuhan juga mengizinkan kepada kami untuk memperingati perjamuan kudus sebagai peringatan kami akan tubuh dan darah Kristus Yesus yang terpecah dan tercurah bagi kami, untuk menyelamatkan kami, untuk menebus dosa dan pelanggaran kami, untuk membenarkan kami, untuk mendamaikan kami dengan Tuhan Bapa kami yang di surga. Juga oleh tubuh dan darah Kristus memberikan kemenangan bagi kami, sebab maut telah dikalahkan. Oleh pengorbanan tubuh dan darah Kristus itu pula memberikan masa depan bagi kami yang luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan buat perjamuan kudus yang kami terima. Biarlah kami menjadi umat-umat Tuhan yang menghargai bagaimana pengorbanan darah dan tubuh Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami mengucap syukur yang pada akhirnya kami bersyafaat untuk bangsa dan negara yang kami cintai, Republik Indonesia. Kami serahkan dalam kuasa tangan Tuhan. Tuhan yang menjaga, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang melawat, Tuhan pula yang memberikan yang terbaik bagi bangsa kami. Dari ujung timur sampai ujung barat wilayah Indonesia, utara sampai selatan Indonesia,
Tuhan yang memagari dengan kuasa-Mu. Tuhan berkati bangsa kami boleh tetap aman, nyaman, tinggal di dalam damai sejahtera dan sukacita Tuhan. Tuhan memberkati pemimpin kami dari pemerintah pusat sampai daerah, dari Bapak Presiden, para menteri, para Menko, Panglima, TNI, Kapolri, dan seluruh jajarannya, para gubernur, para bupati, wali kota, camat, lurah, bahkan sampai tingkat RT RW. Tuhan memberkati para wakil-wakil rakyat dari MPR, DPR pusat, bahkan utusan daerah. Tuhan memberkati pula Tuhan setiap perangkat negara yang ada, sehingga boleh saling membahu mengelola bangsa ini menjadi bangsa yang lebih baik. Tuhan memberkati hamba-hamba dan pelayan-Mu dimanapun mereka berada, sehingga keberadaan hamba-hamba-Mu melalui pelayanan mereka boleh menjadi berkat bagi setiap umat Tuhan. Berkati umat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan, perlindungan, kekuatan, kesehatan, keamanan, kenyamanan, dan berkat serta kelimpahan menyertai kehidupan mereka. Yang berakhirnya terlebih khusus kami berdoa buat komunitas kami dalam GBI Blok Q nomor 40 Taman Harapan Baru, baik jemaat-Mu yang dari Pondok Ungu, dari Sektor 5, dari Sandra Baga, dari Penggarutan, dari Rorotan, dari Wahana, Taman Harapan Baru, Pejuang, Harapan Indah, Kota Bekasi, di Wisma Asri, mereka yang di Cikarang, di Kerawang, bahkan di Bogor dan di Jakarta. Tuhan berkati kepada mereka. Berkati perlindungan, penyertaan, dan berkat serta kemurahan Tuhan boleh menyertai kehidupan mereka. Anak-anak kami yang dalam proses belajar, baik belajar secara online maupun belajar secara onsite, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak kami dalam perlindungan, dalam pergaulan, dalam aktivitas mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih kami percaya dan kami bawa dalam tangan Tuhan sesuai dengan apa yang kami mengerti melalui makna kebangkitan Kristus. Umat-Mu yang sakit Tuhan sembuhkan, yang bimbang dan ragu Tuhan kokohkan dan Tuhan kuatkan. Mereka yang merindukan jawaban atas pergumulan hidup mereka, Tuhan buka tingkap langit untuk memberkati mereka. Mereka yang merindukan pasangan hidup, Tuhan berikan yang terbaik. Mereka yang merindukan usaha dan pekerjaan dan membutuhkan pekerjaan yang lebih baik, Tuhan buka jalan. Berkati doa-doa mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Pada akhirnya sebentar kami kembali ke dalam aktivitas kami masing-masing. Biarlah Tuhan memberkati aktivitas kami. Oleh sebab itu biarlah kami menerima berkat yang daripada Tuhan. Saleh-saleh Kristus, angkat tangan-Mu, arahkan hati dan roh-Mu kepada Tuhan. Terimalah berkat kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih dan damai sejahtera di dalam Kristus Yesus, serta persetujuan yang indah bersama Roh Kudus mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang. Setiap apa yang Kau lakukan semuanya menjadi berhasil karena Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.